Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Jika kita udah diberikan kesempatan untuk saat ini boleh bergabung di dalam Mezbah Doa malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat malam hari ini. Jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Di dalam kondisi apapun pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyembah Engkau. Di dalam setiap situasi apapun dalam kehidupan kami mau belajar menjadi hamba yang taat, yang setia kepadamu. Biar Engkau terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Engkau memimpin kami terus selalu senantiasa Tuhan. Engkau memberikan setiap tuntunan dan petunjuk-Mu untuk kami terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami. Kami menikmati hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang, mari kita sama-sama sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Naikkan mazmur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kami, Engkau ada. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Yesus. Terima kasih. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam selama ku hidup. Ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar kau persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh Yesusku, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari bukan Tuhan dengan segenap hati melihat rupa, yes. Kau bukan dan kesungguhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Kau Tuhan bukan yang memandang harta. yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. biar kau temukan, Biar kau temukan biar kau di temukan dalamku. selama Ku hidup, ku mau menyembahmu. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan, persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, Yesusku. Persembahkan yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, haleluya. Biar segala pujian kami, hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, memilihmu bagian yang terbaik. Amin. Selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga. hanya kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Selamanya memilihmu bagian yang terbaik. Selamanya Amin. tak akan terganti. Kau harta yang paling berharga hanya kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini nyata, ini pernyataan kami memilihmu. Bagian yang Setiap ungkapan kami, iman kami di hadapan Engkau, selama-lamanya kami menyatakan satu-satunya pilihan kami dalam hidup kami. Harta yang paling berharga. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, memilihmu bagian yang terbaik. selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Berharga Hanya kau Yesus.
Perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. hanya Harta yang paling berharga, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Yesus selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Paling Engkau Tuhan. Hanya Yesus. hanya Kau. Kesetiaan-Mu dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Waktu kami kuat, waktu kami lemah, dalam setiap kelemahan kami Tuhan, Engkau senantiasa selalu ada di dalam setiap waktu-waktu kami. Sebab itu hati kami berkata, Tuhan, kami hanya punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan yang mencari kekuatan dalam hati kami. Tuhan yang selalu menguatkan setiap jalan langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu dengan kami mau katakan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Amin. mengenal kehendaknya Di hidupku mengiringmu, mengiring Yesus. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikutmu, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua hakku. sebab hanya Tuhan yang menyertai hidup kami dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan
Jadikan Tuhan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Kami meletakkan setiap keinginan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau kekuatan hati kami Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang jauh lebih mengerti apa yang ada di hadapan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hidup dan rancangan dalam hidup kami Engkau yang merancangkannya sempurna. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Rancangan-Mu atas hidup kami itu sempurna adanya Tuhan. Sebab itu kami meletakkan setiap kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami melepaskan setiap keinginan kami, dan kami meletakkannya semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap hati kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkannya semua di dalam kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau menyediakan yang terbaik. Apapun itu, satu hal yang kami tahu, Engkau jawaban atas hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya. Amin. Di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kami kembali boleh berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Dan malam ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Mesbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita masih ada, kita sehat, dan kita masih bisa bersuka cita pada malam ini ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Dan ya, sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, karena kita percaya kesaksian itu akan membangkitkan iman percaya kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada saya. Ya, pada tahun 2021 yang lalu saya ini mengalami batuk darah yang lumayan banyak. Ya, kalau dikumpulkan mungkin bisa ada beberapa gelas. Dan batuknya itu di hari yang berbeda. Lalu saya periksa ke rumah sakit, dan setelah hasil lab dan ronsen keluar, dokter pun sangat kaget dan terpukul ya saat tahu bahwa saya terkena ya TB.
Lalu saya pulang kampung dan periksakan diri lagi ke dokter ya, supaya penyakit dokter khusus penyakit dalam ya, dan dokternya mengatakan bahwa saya ini bukan sakit TB, tetapi hanya radang paru-paru biasa saja. Singkat cerita ya, beberapa bulan kemudian di bulan Juni, dari Februari ke Juni ya, saya periksa lagi ke puskesmas dan ternyata benar Bu, ya saya dinyatakan terkena TB paru. Lalu saya mulai minum obat dan ikuti program khusus untuk TB di puskesmas tersebut sampai 5 bulan. Ya, dan inilah kelalaian saya Bu, saya minum obat itu harusnya 6 bulan baru saya bisa stop. Akhirnya beberapa hari setelah stop minum obat muncullah benjolan kecil di leher ya, kiri dan kanan saya. Setelah benjolan itu muncul, saya baru menyadari bahwa ada keinginan terus-menerus ya. Setelah benjolan itu muncul, saya baru menyadari ya. Saya baru menyadari bahwa ada keinginan yang terus-menerus untuk melihat kartu identitas pasien mulai dari tanggal dan waktu yang tertulis di kartu saya itu sebelum saya stop minum obat yang ya sudah saya abaikan. Itu adalah petunjuk dari Tuhan Bu, tapi saya abaikan. Akhirnya saya periksa lagi ke dokter dan benar saja Bu, benjolan yang di leher itu adalah ya karena efek dari TB dan kelenjar efek samping karena saya tidak sampai minum obatnya tuntas. Jadi saya TB paru dan juga TB kelenjar ya. Jadi berkembang penyakitnya. Dan kata dokter pengobatannya maksimal harus dilanjutkan selama 1 tahun. Saya pun akhirnya mulai lagi minum obat secara rutin. Dan singkat cerita Bu, saya akhirnya pindah kerja ke Papua. Dan saya sempat berdoa ya supaya Tuhan mempertemukan saya dengan dokter yang bagus. Lalu setelah stok obat saya mau habis, saya berobat ke puskesmas dan saya ditolak. Lalu saya memutuskan untuk ke rumah sakit. Dan ya di rumah sakit pun saya tidak menemukan dokter spesialis paru karena sedang ada rapat dokter waktu itu. Dan saya semakin khawatir karena obatnya hanya tinggal 1 kali minum saja. Nanti kalau saya kelewat minum malah keadaan saya semakin parah karena saya stop minum obat sebelum waktunya. Itu yang terus ada di pikiran saya. Pilihan terakhir adalah saya harus ke klinik. Lalu besok malamnya saya ke klinik dan puji Tuhan dokternya seorang hamba Tuhan. Dan setelah saya berkonsultasi, kita pun lanjut berbincang tentang firman Tuhan. Saya hanya diberi ya obat 2 macam saja. Dan sedikit berbeda dari obat yang sebelumnya saya minum. Tapi puji Tuhan Bu, baru beberapa hari minum obat itu benjolan saya di leher itu mulai mengecil. Ya tapi setelah saya berobat kurang lebih 2 bulan kepada dokter itu, saya pun balik lagi ke Jakarta. Dan berobat lagi di Jakarta. Akhirnya pada bulan Desember saya dinyatakan sembuh. Tapi ya saat itu saya ragu karena benjolannya masih ada di leher walaupun sangat kecil sekali. Lalu saya tanyakan ke dokternya, dokter apakah saya beneran sudah sembuh atau tidak karena benjolannya masih ada Dok. Jawab dokternya, kamu sudah lama mengkonsumsi obat itu dan efek samping dari obat ini keras buat badan. Benjolan yang masih ada di leher itu tidak apa-apa. Ya ibarat luka itu juga pasti ada bekasnya. Akhirnya saya pulang ya, bulan Desember saya stop minum obat. Setelah stop minum obat saya merasakan gejala yang sangat banyak Bu. Seperti sakit kepala ya, yang akhirnya sakit kepala nyambung ke mata, nyeri di bagian yang ada benjolan itu. Saya menjadi mudah lelah dan bahkan sesak napas. Saat itu saya sangat khawatir dan takut kalau keadaan saya makin parah. Sementara saya harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya saya cek lagi ke dokter ya. Kali ini saya berobat ke profesor paru. Siapa tahu profesor ini bisa lebih memberikan ya penanganan atau edukasi kepada saya tentang penyakit TB dan gejala yang saya alami.
Lalu dokternya menyarankan saya untuk cek dahak saya. Tapi saya meneguhkan iman dan hati saya bilang saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, ya semua hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Saya sudah tidak merasakan gejala itu lagi saat ini. Dan tanpa harus cek dahak, saya tidak mau melakukan cek dahak lagi. Jujur Bu, ya selama 1 tahun 10 bulan saya bergumul dan menangis karena penyakit ini. Kadang kalau dengar kesaksian di Mesbah Doa, ya karena saya juga adalah jemaat Mesbah Doa, saya kadang mendengar kesaksian di Mesbah Doa, orang-orang disembuhkan, saya merasa down. Saya merasa kok Tuhan tidak berkenan menyembuhkan saya. Tapi jujur semua khotbah-khotbah Ibu Debbie itu sangat menguatkan hati dan iman saya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Dia Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Sehingga saya pun mengalami mujizat dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Semua itu ada waktunya. Saya mau mengucapkan terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie yang selalu menjadi mentor rohani saya. Saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian saya ini. Dan ini adalah janji saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya disembuhkan dari penyakit ini, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Mohon maaf Ibu apabila kesaksian ini sangat panjang. Kita punya Tuhan yang ajaib, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa kesaksiannya saudara, tidak mudah ya. Mengalami satu penyakit ya, TB yang rasanya tidak bisa dan tidak mungkin untuk sembuh dengan singkat. Karena ternyata harus berobat dengan obat yang sangat panjang dan lama. Ya bahkan ya sempat mengalami down ketika mendengar di Mesbah Doa orang disembuhkan, kok saya nggak disembuhkan. Saudara mungkin hari ini juga saudara termasuk orang yang merasa down. Itu orang-orang kesaksian kok disembuhkan ya, kenapa saya tidak? Percayalah saudara, Tuhan bekerja tepat pada waktunya dan Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berserah kepada Dia. Karena itu saudara ingat, jangan berhenti ya sebelum engkau menerima jawaban. Tetaplah berdoa. Ya, karena siapa tahu mujizatnya mau datang besok. Ya, jangan pernah berhenti berdoa ya. Sebaliknya, kalau hari ini saudara belum mengalami jawaban doa, tetaplah bersyukur sebab Tuhan itu Tuhan yang Maha tahu dan melihat hati kita. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya luar biasa dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di 1 Tawarik 21 ya, pendaftaran dan penghukuman. Iblis bangkit ya, dikatakan kemarin melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung pasukannya. Kemarin kita sudah belajar, sebenarnya bukan soal hanya menghitungnya. Kalau Daud menghitung tanpa motivasi yang salah di hatinya, maka itu biasa saja. Tapi Daud mencoba menghitung ya jumlah pasukannya karena dia sombong dan berpikir, wah ternyata kita punya satu kekuatan militer yang hebat sehingga selama ini kita mengalami kemenangan. Dan itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan, di mana akhirnya Tuhan menganggap itu jahat sehingga apa yang terjadi saudara, penghukuman dan malapetaka. Ya, dan akhirnya dikatakan saudara, bahkan Yoab sudah mengingatkan Daud, ya kalau engkau melakukan ini, ya Tuan Raja, bukankah ya mereka sekalian hamba-hamba Tuanku yang akan menanggung ini? Ya, mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan ini ya? Namun karena itu adalah titah raja, terpaksa Yoab melakukannya. Ya, ayat 5, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel ada 1.000.000 ya sekian ya orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran. Ya, dan ayat yang ke-7 kita baca bersama, saudara, dikatakan di sana, tetapi hal itu adalah jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, perhatikan saudara, selama ini kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan kepada Daud semata-mata itu hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan bangsa Israel. Karena ternyata selama ini memang mereka kalah, ditaklukkan oleh Amon, ditaklukkan oleh orang Aram. Tapi ketika Daud menjadi raja karena dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia.
Namun sekarang ada kesombongan yang muncul dengan mencoba menghitung kekuatan mereka. Saya mau bersaksi saudara, ini terjadi ketika kami mau membangun sekolah misi di Bandungan, Semarang. Pada waktu itu ketika keluar proposal pembangunan, saya juga bergumul dengan suami karena kami lihat angkanya miliaran. Lalu saya berkata kepada suami, aduh ya, kok ternyata banyak ya, bayangan saya hanya berapa ratus juta. Tapi ternyata itu sampai miliar-miliar saudara. Dan waktu itu saya sempat berkata kepada suami saya, tenang aja ya. Nanti kalau sudah mulai pembangunan, kita taruh nomor rekening lah di layar Mesbah Doa. Nanti kita tulis di situ, rekening pembangunan sekolah misi. Saudara yang mau menabur, silakan menabur ke rekening ini. Nanti gampang lah, pasti cepat selesai. Karena kita punya jemaat yang banyak di YouTube ya, di Mesbah Doa aja puluhan ribu, Mesbah Syukur juga banyak, pasti banyak lah yang menabur. Tapi saudara, itu kan perhitungan kita dan ternyata itu adalah sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Ketika mau melakukan itu ya, satu saat suami saya tanya, gimana, jadi nggak mau ditaruh nomor rekening pembangunan karena ini sudah mulai pembangunan. Ya tiba-tiba Tuhan tuh menegur saya saudara. Tuhan tuh berkata, bukankah dari awal ya Tuhan sudah mengingatkan untuk kami tidak taruh nomor rekening di layar ketika lagi siaran, lalu nomor rekeningnya jalan gitu ya, rekening. Dari awal pertama kali saudara, kami sudah berkomitmen untuk tidak pasang di depan layar nomor rekening. Karena kami percaya kalau berkat itu dari Tuhan, pasti Tuhanlah yang akan memberkati pelayanan kami. Ya, tetapi hari itu karena saya merasa posisi saya terjepit, kita membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan, ya cobalah. Tetapi waktu itu Tuhan menegur saya, Tuhan berkata, Tuhan ingatkan saya ayat ini. Kalau kamu taruh nomor rekening itu di layar, berarti kamu seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatannya, menghitung jumlah pasukannya, karena kesombongan dia berpikir, oh kan saya punya jemaat banyak di YouTube, nanti saya mintain aja itu, pasti banyak yang ngasih. Saudara, Tuhan itu ya berkata kepada saya, ya saya mendengar suara Tuhan, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di layar silakan, tapi aku tidak akan turut bekerja. Mungkin kamu akan mendapatkan sejumlah uang, tapi aku tidak akan ikut bekerja dalam ya pembangunan itu. Lalu saya takut saudara, ya saya berkata kepada suami saya, ndak usahlah kita taruh nomor itu di layar. Kenapa? Karena itu akan menjadi seperti Daud yang menghitung jumlah kekuatannya. Kita ini kan semua hanya karena kasih karunia, saya bilang. Dan kalau memang ini adalah proyek Tuhan, kita nggak perlu cari dana, kita nggak perlu pakai proposal, kita nggak perlu minta-minta ke orang-orang, nggak usah SMS. Ya kita duduk di kaki Tuhan dan harapkan Tuhan saja, karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya kami putuskan untuk tidak memasang nomor rekening untuk pembangunan sekolah. Dan apa yang terjadi saudara, kami melihat, wow, Tuhan turut bekerja bahkan sampai hari ini. Puji Tuhan di sekolah tidak berkekurangan, kami memberi makan ya 30 orang lebih ada di asrama. Ya kami melihat ya bagaimana Tuhan itu bekerja dengan caranya yang ajaib. Ya waktu kita mengandalkan dia sungguh-sungguh, ya jangan pernah andalkan pikiranmu. Daud saat itu mengandalkan pikirannya dengan melakukan hal itu, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Lalu dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Ayat 7 1 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7 saudara. Ya 1 Tawarik 21 ayat yang ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saya bersyukur saudara, Tuhan mencegah kami melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Kelihatannya wajar aja dengan taruh nomor rekening itu. Tapi ternyata ketika Tuhan itu berbicara, dia tidak berkenan saudara. Itu artinya engkau mengandalkan manusia. Engkau mengandalkan kekuatanmu, dan puji Tuhan. Ya sampai selesai pembangunan sekolah, saya tidak meminta uang kepada satupun orang, mengemis dan berkata tolonglah ya kita ini lagi membangun, uang saya gak cukup. Tidak pernah ada. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Ya, kecuali ada yang tanya, Bu, lagi butuh apa nih di sekolah? Saya cuma jawab, ya terserah aja, kalau mau digerakkan Tuhan, ya silakan ikut menabur.
Tapi saya meminta, saudara, tidak pernah saya meminta atau mengajukan proposal kepada siapapun, ya, kepada orang kaya, kepada kenalan, kepada siapa, saudara, ya, tidak pernah ada. Dan Tuhan menjadi saksinya, ya, ketika kita ini sungguh-sungguh saya menaruh harapan dan percaya saja aja kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Kalau hari ini mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang menonton, ya, program ini, jangan, saudara, tidak usah kau cari-cari dana, tidak usah kau, ya, pakai rancangan manusia. Sebab apa, saudara? Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dan berperkara. Saya banyak diundang dalam acara-acara, Bu, kami mau undang ibu, kami bikin malam dana, jual tiket untuk cari dana untuk pelayanan. Saya bilang, duduk di kaki Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Jangan cari-cari dana, sebab Allah yang punya alam semesta, Dia yang sanggup memberkati orang-orang yang berharap sungguh-sungguh kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya Daud mendapatkan, ya, apa yang dia mau, tetapi justru sebaliknya, murka Tuhan turun. Lalu dia untung bertobat, dia bilang, aku ini sudah melakukan hal yang sangat bodoh. Jadi Tuhan berkata, ya, kepada Gad pelihat Daud, pergilah, dia bilang, katakan beginilah firman Tuhan. Tiga perkara ku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan. Ini hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud, disuruh pilih hukumannya mana yang kau mau terima. Ya, apakah dia memilih 3 tahun kelaparan, ya, atau 3 bulan lamanya, ya, melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di dalam seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangatlah susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000. Ya, pula Allah mengutus malaikat, ya, ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, ya, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, ya, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus, dan diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Ya, dan akhirnya saudara dikatakan di sana, pada akhirnya kita melihat saudara, gara-gara, ya, ketidaktaatan Daud, ya, akhirnya orang-orangnya lah yang harus membayar harga. Dikatakan di sana, ya, Daud itu akhirnya memohon kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ya, janganlah kiranya, sebab aku yang telah berdosa, biarlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluarga, tetapi jangan tulahmu itu menimpa, ya, segenap orang Israel. Sebab Daud berkata, bukan mereka yang berdosa. Saudara yang terkasih, kita lihat di sini, ya, bahwa, ya, itulah sebabnya saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa dosa kesombongan itu sangat-sangat dimurkai Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, harusnya Daud dengan bangga menghitung jumlah pasukannya yang besar, tetapi justru dia kehilangan 70.000 orang hanya karena kesombongan. Betapa besar saudara, ya, apa yang
harus ditanggung, dan akhirnya karena Daud bersujud, dia pakai kain kabung, dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akhirnya menahan penghukumannya atas Yerusalem dan akhirnya pengampunan didapati. Apa yang kita dapat malam hari ini saudara? Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Datanglah kepada Tuhan sebab Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan kami tidak boleh mengandalkan kekuatan atau apalagi mengandalkan manusia. Biar Tuhan sendiri sajalah yang kami andalkan. Kami mengucap syukur Bapa, dalam hidup kami tahu hanya Engkau yang kami andalkan. Ampuni kami kalau selama ini kami khawatir, kami kurang percaya pada Tuhan dan kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan saja di hidup kami. Hanya Engkau saja yang berdaulat, yang berkuasa. Bahkan hidup mati kami itu ada di tangan Tuhan. Teguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami tahu juga dan percaya keluarga kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat. Hingga kami sekeluarga kami akan dipulihkan Tuhan. Kau yang pegang kendali atas jiwa keluarga kami Tuhan. Engkau yang berdaulat. Bapa kami berdoa menyerahkan Tuhan juga setiap mereka yang terbaring sakit hari ini. Dengan iman pun kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja yang sanggup menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap mereka yang merindu punya keturunan. Hanya Tuhan yang sanggup membukakan kandungan yang tertutup. Mereka yang terikat dengan dosa, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan yang terikat. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya Tuhan yang sanggup berperkara atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan sudah menentukan seorang pemimpin, presiden yang terbaik di tanggal 14 Februari nanti. Kami berdoa hanya satu putaran saja Tuhan, supaya ada ketentraman, kedamaian, bahkan tidak banyak pemborosan di atas bangsa ini, supaya sungguh-sungguh siapapun presidennya kami tahu itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Biarlah kami semua tidak ada perpecahan di atas bangsa ini, tidak ada kerusuhan, pertikaian. Kami tolak semua roh-roh itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami belum menyerahkan Bapak Presiden Jokowi ke dalam tangan-Mu yang saat ini masih menjabat. Tuhan memberkati Pak Presiden Jokowi, apa yang sudah dilakukan atas bangsa ini, Tuhan yang beri hikmat, marifat bagi dia Tuhan, dan Engkau sendiri Tuhan yang menjagai, biar roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, juga seluruh kabinet yang ada. Jagai bangsa kami dalam satu keutuhan NKRI Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, biarlah hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Hujan pertobatan, orang-orang bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Dari Makassar saya mengucapkan Shalom Immanuel.